Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Imelda Dwi Sulistiana dengan NIM L1A023058 dari Prodi MSPP. Sini kita akan belajar bersama-sama mengenai vitamin. Zat gizi mikro atau mikronutrien adalah unsur penting yang dibutuhkan oleh organisme dalam jumlah yang bervariasi sepanjang hidup untuk mengatur berbagai fisiologis untuk menjaga kesehatan. Vitamin merupakan senyawa organik yang terdapat di dalam makanan yang jumlahnya sedikit namun sangat penting peranannya dalam reaksi metabolisme. Umumnya, vitamin berasal dari makanan dan buah-buahan yang bersifat organik. Tidak semua vitamin dapat diproduksi oleh tubuh, maka manusia tetap membutuhkan vitamin sebagai nutrisi tambahan. Klasifikasi vitamin. Secara umum, vitamin dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu vitamin larut lemak dan vitamin larut air. Macam-macam vitamin larut air yaitu sebagai berikut. Struktur vitamin larut air yaitu vitamin larut air yang pertama adalah tiamin. Tiamin juga dikenal sebagai vitamin B1 adalah salah satu dari 8 vitamin B kompleks dan diklasifikasikan sebagai vitamin B yang larut dalam air. Beras merah, biji-bijian, daging babi, unggas, kedelai, kacang-kacangan, kacang polong, kacang kering, dan produk biji-bijian yang diperkaya seperti roti, sereal, dan susu formula bayi merupakan sumber yang kaya tiamin. Manfaat vitamin B jenis ini yaitu membantu menjaga fungsi serta perkembangan sel dalam tubuh. Selain itu, tiamin berperan sebagai kofaktor enzim piruvat dehidrogenase. Di dalam tubuh, tiamin akan diubah oleh enzim tiamin difosfokinase menjadi bentuk aktif yaitu tiamin pirofosfat atau TPP. Bentuk aktif ini akan berperan dalam metabolisme, siklus Krebs, dan jalur pentosa fosfat. TPP bekerja sama dengan enzim-enzim lain dalam metabolisme karbohidrat, lemak, dan branch chain amino acid. Selanjutnya, riboflavin. Riboflavin disebut juga vitamin B2, merupakan vitamin B kompleks kedua yang ditemukan dan ditunjukkan khasiatnya pada manusia pada tahun 1939. Riboflavin bersumber dari bahan makanan seperti susu, hati, telur, daging, dan sayuran. Struktur riboflavin mengandung gula, alkohol, yaitu ribitol, flavin, dan cincin isolaksasin heterosiklik. Defisiensi, vaskularisasi kornea, lidah memerah atau glossitis, pendarahan membran mukosa sudut mulut atau stomatitis, dermatitis basah di area skotrum dan hidung. Yang ketiga, asam nikotinan atau niacin. Asam nikotinan bersumber dari daging tak berlemak, kacang-kacangan, biji-bijian, dan ikan. Kekurangan niacin menyebabkan penyakit lidah hitam dan pelogra dalam bahasa Italia yang berarti lidah kasar pada manusia. Fungsinya yaitu pembawa ion hidrida. Struktur dan reaksi asam nikotinan. Nikotinamida adalah komponen yang aktif dari dua koenzim yaitu NAD dan NADP yang dulunya dikenal masing-masing sebagai koenzim 1 dan koenzim 2. Contoh reaksinya, dehidrogenasi malat menjadi oksalosetat pada oksidasi karbohidrat dan asam lemak oleh malat dehidrogenase. Defisiensi yaitu pelarga atau kulit kering. Yang keempat, asam pantotenan. Vitamin ini pertama kali ditemukan pada tahun 1933. Di dalam tubuh, asam pantotenan berperan sebagai koenzim A yang berperan vital dalam banyak metabolisme pelepasan energi. Bersumber dari ragi, biji-bijian, royal jelly, kuning telur, hati. Contoh enzim yaitu kompleks dehidrogenase pirufat dan sintase sitrat. Defisiensi yaitu terjadi pada pecandu alkohol. Yang kelima, piridoksin. Pendokpin atau vitamin B6 terdiri dari 3 senyawa yang berhubungan erat, yaitu peridoksin, peridoksal, dan peridoksamin.
Ketiganya tersebar luas di alam baik pada hewan maupun tumbuhan. Padi-padian termasuk sumber yang sangat kaya vitamin B6. Bentuk aktif dari vitamin B6 adalah peridoksal fosfat yang selalu terdapat dalam bentuk aminopiridoxumin fosfat yang berfungsi sebagai gugus perostatik sejumlah enzim yang mengkatalisis reaksi metabolisme asam amino, transminasi, dekarboksilasi, dan rasemisasi. Defisiensi pada penderita TBC yang diobati dengan isoniazid karena membuat tidak aktif peridoksal fosfat. Lalu yang keenam ada biotin. Biotin ialah vitamin larut air yang juga dikenal dengan vitamin H. Vitamin ini memiliki peranan yang sangat besar dalam reaksi biokimia di dalam tubuh, seperti dalam transfer karbon dioksida dan metabolisme karbohidrat dan lemak. Biotin pertama kali diisolasi tahun 1935 oleh Driscoll and Beno Jones sebagai faktor pertumbuhan dari ragi. Defisiensinya jika terlalu banyak konsumsi putih telur mentah karena mengandung avidin, mengikat kuat biotin sehingga tidak diserap usus. Selanjutnya asam folat. Asam folat pertama kali diisolasi dari daun bayam dan namanya berasal dari bahasa Latin Bollinium daun. FH4 merupakan bentuk aktif koenzim yang berfungsi sebagai pembawa sementara gugus 1 karbon. Asam folat dapat membantu tubuh memproduksi dan memelihara sel-sel baru dan juga dapat membantu mencegah perubahan pada DNA yang dapat menyebabkan kanker. Defisiensinya yaitu anemia dan sariawan tropis. Gejalanya yaitu kehilangan berat badan dan lemas. Selanjutnya ada vitamin B12. Vitamin B12 bersifat unik di antara semua vitamin lainnya, yaitu molekulnya tidak hanya mengandung suatu molekul organik yang kompleks, tetapi juga mengandung unsur mikro yang esensial yaitu kobalt. Vitamin B12 disebut juga cyanokobalamin sebab molekulnya mengandung gugus amino yang berkaitan dengan kobalt. Defisiensinya anemia pernisiosa dan defisiensi karena kegagalan penyerapan dari usus karena kurangnya pengeluaran glikoprotein, faktor intrinsik di dalam perut. Selanjutnya vitamin C. Vitamin C banyak terkandung di dalam buah jeruk. Vitamin ini dapat mencegah sariawan. C. Glenking dan W. A. Wow dari Amerika adalah orang yang pertama kali mengisolasi vitamin C. Vitamin C banyak terdapat pada semua hewan dan jaringan tumbuhan, tetapi tidak diperlukan oleh mikroba. Vitamin C berfungsi sebagai koenzim dalam reaksi hidroksilasi prolin pada kolagen jaringan pengikat vertebrata. Vitamin larut lemak terdiri dari vitamin A, D, E, K. Ayo, kamu tahu gak? Manfaat aku buat tubuh kamu. Manfaat aku untuk kesehatan mata kamu. Menjaga kekebalan tubuh kamu. Mengobati kanker. Menjaga kulit kamu bersih dan sehat. Dan menjaga gigi dan ulat kamu tetap kuat. Sekalikan manfaat aku menjaga kebahagiaan dan kapsul. Kandungan vitamin D membantu menjaga kesehatan tulang dan meningkatkan imun tubuh. Selain dari matahari, kita juga bisa mendapatkannya dari konsumsi telur, ikan tuna, daging sapi, dan ikan teri. Defisiensinya adalah metabolisme kalsium dan fosfor terganggu, pembentukan tulang terhambat seperti kaki bengkok pada anak. Selanjutnya vitamin E. Peran vitamin E dalam nutrisi global yaitu perlindungan antioksidan, kesehatan jantung, malnutrisi global, daya tahan tubuh, kesehatan reproduksi, kesehatan mata, dan tumbuh kembang anak. Defisiensi vitamin E yaitu kulit bersisik, lemah otot, kemandulan. Selanjutnya vitamin K. Vitamin K terdiri dari vitamin K1 dan vitamin K2. Manfaat dari vitamin K yaitu untuk menjaga kesehatan tulang, meningkatkan kesehatan jantung,
dan kesehatan pencernaan, serta kesehatan otak dan kesehatan kulit. Jika ada pertanyaan, bisa tulis di kolom komentar di bawah ya guys. Thank you for watching.